Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizalur Ramadan, NPM 223110432. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Pendahuluan. Sumber daya air penting untuk kehidupan manusia dan mendukung pembangunan. Di sini air merupakan komponen vital bagi kehidupan manusia dan ekosistem. SDA mendukung berbagai sektor seperti pertanian, industri, dan kebutuhan domestik, serta memainkan peran dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Tantangan seperti krisis air dan perubahan iklim memerlukan pengelolaan baik. Krisis air dan dampak perubahan iklim ini seperti banjir, kekeringan, menuntut pengelolaan SDA yang lebih baik dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. Undang-undang ini mengatur agar penggunaan air dapat dilakukan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Tujuan 1. Memberikan pemahaman tentang konservasi pendayagunaan dan pengadilan daya rusak air. Yang kedua itu mencari langkah strategis untuk menjaga kelestarian SDA dan melindungi masyarakat. Kebijakan konservasi SDA. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 itu mengatur pelindungan sumber daya air dan rehabilitasi dan mengontrol pemanfaatan air tanah agar menghindari penurunan muka air tanah. Selanjutnya, implementasi konservasi SDA. Embung dan sumur resapan untuk menyimpan air hujan. Infrastruktur ini berfungsi menyimpan air hujan agar dapat digunakan saat musim kering, mengurangi risiko kekeringan dan menjaga ketersediaan air tanah. Reboisasi di daerah aliran sungai, atau disingkat juga dengan DAS. Penanaman kembali pohon di DAS bertujuan mengurangi erosi, mencegah sedimentasi di sungai, dan menjaga kualitas air. Selanjutnya, pelindungan hutan lindung. Hutan lindung ini berfungsi sebagai area penampung cadangan air alami. Ini penting untuk menjaga stabilitas siklus air dan ekonomi di sekitarnya. Pendayagunaan sumber daya air. 1. Pendayagunaan SDA. Ini adalah memanfaatkan air untuk berbagai kebutuhan seperti domestik air atau dalam kurung air minum itu, irigasi, pertanian, dan keperluan industri. Prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Di sini penggunaan air harus dilakukan dengan bijak agar tetap tersedia di masa depan. Misalnya, mendorong penggunaan teknologi hemat air dalam irigasi dan kebutuhan dalam rumah tangga. Ini juga berdasarkan kepada kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Undang-undang ini memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat seperti air minum agar tersedia secara merata. Kebijakan pendayagunaan SDA. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 memprioritaskan kebutuhan dasar seperti air minum, mendorong teknologi hemat air seperti irigasi tetes dan kontrol penggunaan air. Strategi pendayagunaan SDA berkelanjutan. Ini pengelolaan air limbah. Mengelola air limbah untuk digunakan kembali dapat mengurangi ketergantungan pada sumber air bersih. Pemanfaatan air hujan. Menggunakan air hujan untuk kebutuhan non-portable
misalnya untuk irigasi atau toilet, membantu mengurangi eksploitasi air tanah. Distribusi air yang adil. Strategi ini bertujuan memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang sama terhadap sumber air. Kebijakan pengendalian air, pengendalian daya rusak air. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengatur pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pelestarian ekosistem hutan di daerah hulu dan mangrove di wilayah pesisir. Edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat melalui simulasi tanggap bencana. Implementasi pengendalian daya rusak air. Pembangunan tanggul dan waduk. Tanggul berfungsi mencegah banjir dengan mengarahkan aliran air, sementara waduk menyimpan air dan menyediakan cadangan air di musim kemarau. Restorasi ekosistem. Melakukan restorasi mangrove di wilayah pesisir dapat mengurangi abrasi, memperkuat garis pantai, dan mengurangi risiko banjir. Drenase kota. Sistem drenase yang baik dapat membantu mengalirkan air hujan sehingga mencegah terjadinya genangan yang dapat memicu banjir kota. Kesimpulan, pengelola SDA mencakup 3 aspek utama, yaitu konservasi untuk menjaga ketersediaan air, pendayagunaan dengan prinsip efisiensi, dan pengendalian daya rusak air untuk meminimalkan dampak negatif. Saran untuk keberhasilan pengelolaan SDA diperlukan edukasi kepada masyarakat, regulasi yang kuat, dan penerapan risiko teknologi ramah lingkungan agar SDA tetap lestari dan mencakup bagi generasi mendatang. Itulah yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Nah, selanjutnya saya akan membagikan sebuah video tentang pengelolaan sumber daya air lingkungan secara berkelanjutan. Nah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan mendorong terciptanya ketahanan air nasional dan menjamin ketersediaan sumber air baku guna memenuhi kebutuhan air nasional, termasuk kebutuhan air masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari maupun mendukung mata pencaharian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam sidang pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional tahun 2021 mengatakan, ketahanan air nasional tentunya tidak dapat terwujud tanpa koordinasi antar pemangku kepentingan yang kolaboratif, baik antar kementerian, lembaga masyarakat maupun dunia usaha. Berdasarkan hasil studi dari World Bank dan Kementerian PPN Bappenas 2021 mengenai ketahanan air Indonesia, diketahui bahwa risiko dan ancaman ketahanan air yang tidak ditanggulangi akan berpotensi menurunkan PDB Indonesia sekitar 7,3% di 2045. Erlangga mengingatkan kembali sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Presiden Nomor 10 2017 bahwa peran Dewan Sumber Daya Air Nasional dan Dewan SDA Provinsi diperlukan, utamanya untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan stakeholder dalam sebuah kebijakan nasional atau program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan air Indonesia.
Sidang pleno kali ini menyepakati beberapa hal, yakni Rencana Kerja SDA Nasional 2021, rekomendasi pengendalian erosi dan sedimentasi untuk pelestarian fungsi waduk, rekomendasi perspektif sumber daya air untuk pengembangan calon ibu kota negara, dan rekomendasi metodologi indeks ketahanan air nasional.